Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rihan Salim dengan NIM 18067 berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Ya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa saja kegunaan dan apa itu mesin freeze. Yang pada dasarnya mesin freeze itu adalah suatu alat perkakas atau mesin yang digunakan untuk mengerjakan suatu benda kerja menggunakan mata pahat atau pisau cutter dengan yang berada di dalam sumbu yang berputar. Ya, berikut videonya. Ya, yang pertama mengenai pengertian mesin freeze. Mesin freeze sendiri ialah mesin perkakas yang digunakan untuk menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau freeze atau cutter sebagai alat potong penyayat yang berputar pada sumbu mesin. Prinsip kerja mesin freeze itu alat potong mesin freeze berputar sedangkan benda kerjanya bergerak mendatar atau melintang secara perlahan. Jadi cara kerja mesin freeze ini yang telah dijelaskan di atas tadi, ya dimana yang bergerak itu hanya alat potongnya atau pisau cutternya, sedangkan benda kerja hanya bergerak secara melintang atau mendatar. Nah, selanjutnya kita masuk pada gerakan pada mesin freeze. Nah, mesin freeze sendiri mampu menghasilkan beberapa gerakan potong yang berbeda. Gerakan ini bisa mempengaruhi hasil benda kerja pada umumnya. Gerakan yang pertama ialah gerakan utama. Gerakan ini gerakan yang terbentuk oleh putaran alat potong pada spindle utama. Biasanya gerakan ini mempunyai satuan bilangan RPM atau rotasi per menit. Yang selanjutnya itu gerakan pemakan. Ini gerakan merupakan gerakan yang dihasilkan oleh benda kerja pada waktu proses pemotongan. Dan satuan gerakan ini biasanya dibilang milimeter per menit. Yang selanjutnya ada gerakan setting. Yang ini gerakan benda kerja pada alat potong. Nah, macam-macam metode pengefresan. Yang pertama, ada konvensional milling. Ini merupakan cara pengefresan di mana putaran cutter berlawanan arah dengan gerakan benda kerja. Yang kedua, climb milling. Ini merupakan cara pengefresan di mana putaran cutter searah dengan gerakan benda kerja. Bentuk atau hasil dari pengefresan yang pertama itu ada bidang mendatar, bidang rata miring menyudut, bidang siku, bidang sejajar, alur lurus atau melingkar, segi banyak beraturan maupun tidak beraturan, roda gigi lurus, helik, payung atau cacing, dan lain-lainnya. Jenis-jenis mesin freeze yang pertama berdasarkan posisi spindle utama. Yang pertama ada mesin freeze horizontal. Ini mesin freeze yang poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Freeze horizontal dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan freeze rata, freeze alur, ataupun roda gigi lurus. Yang selanjutnya ada mesin freeze vertikal. Merupakan mesin freeze dengan poros utama sebagai pemutar dengan pemegang alat potong dengan posisi tegak. Mesin freeze vertikal dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan seperti mengefresh rata, mengefresh ulur, ataupun bentuk. Dan yang ketiga ada mesin freeze universal. Mesin ini gabungan antara mesin freeze horizontal dan vertikal. Tetapi cara kerjanya tidak dapat digunakan secara bersamaan. Yang keempat ada mesin freeze CNC. Ini dimana mesin freeze CNC ini mesin vertikal yang digendalikan dengan sistem komputer dan numerik. Yang berdasarkan fungsi penggunaan, yang pertama itu ada plano milling. Ini mesin yang digunakan untuk memotong permukaan atau face cutting dengan benda kerja yang sangat besar. Yang kedua ada surface milling untuk produksi massal, kepala spindle dan cutter naik turun. Thread milling, ini mesin freeze yang digunakan untuk membuat ulir. Dan gear milling atau mesin milling hobbing. Ini merupakan mesin freeze yang digunakan untuk membuat roda gigi dan sejenisnya. Alat potong yang digunakan juga spesifik, yaitu membentuk profil roda gigi atau evolventi dengan ukuran yang presisi. Yang kelima ada copy milling, yang mana merupakan mesin yang digunakan untuk mengerjakan bentukan yang rumit.
Ya, karena mesin ini dilengkapi dua head mesin. Yang pertama itu head yang pertama berfungsi untuk mengikuti bentukan masternya. Head yang kedua berfungsi untuk memotong benda kerja sesuai bentukan masternya. Di antara head yang pertama dan kedua dihubungkan dengan menggunakan sistem hidrolik. Sistem referensi pada waktu proses pengerjakan yaitu sistem menuju satu arah dan sistem menuju satu titik. Yang mana sistem menuju satu arah itu tekanan guide pada head pertama ke arah master adalah satu arah. Dan yang kedua itu guide tertuju pada satu titik dari master. Yang keenam ada mesin milling gravier. Ini merupakan mesin yang digunakan untuk membuat gambar atau tulisan dengan ukuran yang sesuai atau dapat diatur dengan keinginan dan skala tertentu. Ya, bagian-bagian fresh. Bagian-bagian mesin fresh. Yang pertama ada spindle utama. Ini merupakan bagian yang terpenting dari mesin milling, yaitu tempat untuk mencekam alat potong. Di sini dibagi tiga. Yang pertama vertical spindle, horizontal spindle, dan universal spindle. Yang kedua, meja atau table merupakan bagian mesin milling, tempat untuk clamping device atau benda kerja. Dan ini juga dibagi menjadi tiga jenis, yaitu fixed table, shift table, dan compound table. Yang ketiga, motor drive. Ini merupakan bagian mesin yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian mesin yang lain seperti spindle utama, meja, dan pendingin. Dan pada mesin milling sedikitnya terdapat 3 buah motor. Yang pertama, spindle utama, motor gerakan pemakan, dan motor pendingin atau cooling. Yang keempat ada transmisi. Transmisi ini merupakan bagian mesin yang menghubungkan motor penggerak dengan yang digerakkan. Berdasarkan bagian digerakkan, dibedakan menjadi dua macam, yaitu transmisi spindle utama dan transmisi feeding. Atau berdasarkan sistem transmisinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu transmisi gearbox atau transmisi V-belt. Yang kelima ada knee, merupakan bagian mesin untuk menopang atau menahan meja mesin. Pada bagian ini terdapat transmisi gerakan pemakan. Yang keenam ada kolom atau tiang, merupakan badan dari mesin, tempat menempelnya bagian-bagian mesin yang lain. Yang ketujuh ada base atau dasar, merupakan bagian dari bawah milling, merupakan bagian dari mesin milling, bagian menopang badan dan tiang. Atau di sini di base ini sendiri tempat cairan pendingin. Yang ke-8 ada control, merupakan pengatur dari bagian-bagian mesin yang bergerak. Di sini juga ada dua sistem kontrolnya, yaitu mekanik dan elektrik, dan dibagi menjadi dua bagian, yang sederhana atau kompleks seperti mesin CNC. Perlengkapan mesin fresh, yang pertama itu ada ragum. Benda kerja yang akan kita kerjakan dengan mesin fresh harus dijepit, dan kita menggunakan ragum untuk menjepitnya. Dan ragum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ragum biasa, ragum berputar, dan ragum universal. Yang dimana sesuai dengan fungsinya, ragum biasa itu untuk menjepit benda kerja yang bentuknya sederhana dan biasa. Dan ragum berputar ini bisa digunakan untuk menjepit benda kerja yang harus membentuk sudut atau spindle. Dan ragum universal ini memiliki dua sumbu perputaran sehingga dapat diatur letaknya, baik secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua ada dividing head atau kepala pembagi. Ini digunakan untuk membentuk segi banyak beraturan pada poros yang panjang. Pada peralatan ini biasanya dilengkapi dengan plat pembagi yang berfungsi untuk membantu pembagian yang tidak dapat dilakukan dengan pembagian langsung. Yang ketiga ada tailstock atau kepala lepas, di mana ini digunakan untuk menyangga benda kerja yang dikerjakan dengan dividing head, sehingga waktu disayat benda kerja tidak terangkat atau tertekan ke bawah. Yang keempat itu arbor. Ya, berdasarkan fungsinya, arbor dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, drill chuck arbor. Alat ini dipakai untuk mencekam mata bor atau tool lainnya yang berdiameter kecil dan memiliki bentuk tangkai silindris. Yang kedua ada sleeve arbor. Sleeve arbor ini digunakan untuk mencekam end mill yang memiliki bentuk tangkai taper atau konus. Sleeve arbor for twist digunakan untuk mencekam twist drill yang memiliki bentuk tangkai taper atau konus. Yang ketiga ada collet arbor. Ini digunakan untuk mencekam alat dengan tangkai silindris dan didesain untuk mengambil sebuah diameter yang spesifik. Dari alasan di atas, maka standar collet satu set
dilangkahkan dengan penambahan 0,5 mm ketelitian. Yang keempat ada stub arbor. Biasanya stub arbor digunakan untuk mencekam sel end mill dan beberapa tools lainnya yang memiliki lubang silindris di tengah. Yang kelima ada short arbor. Clamping tools ini digunakan untuk mencekam sel end mill dan beberapa tools lainnya yang memiliki lubang silindris di tengah. Long arbor, tools ini digunakan untuk mencekam sel end mill dan alat potong lainnya memiliki lubang silindris tengah. Biasanya arbor ini digunakan untuk mesin horizontal dan juga ditambahkan ring untuk membantu pencengkaman. Yang ketujuh ada side lock arbor. Ini salah satu jenis arbor yang digunakan untuk mencekam cutter dengan tangkai silindris, di mana prinsip pencekamannya itu cukup sederhana dengan mengencangkan screw yang ada pada arbor. Yang ke-8 ada boring head arbor. Digunakan untuk mencekam boring tools, di mana dalam boring head biasanya disertai skala yang cukup teliti untuk pembuatan lubang yang memiliki ukuran presisi. Mungkin itu beberapa definisi atau informasi mengenai mesin fresh. Saya berharap dengan penjelasan video tadi dapat membantu teman-teman dalam menggali informasi terkait mesin fresh ini sendiri. Ya mungkin saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya. Mungkin bisa kita sama-sama cari lagi informasinya berdasarkan dengan jurnal-jurnal atau link yang adanya lainnya. Ya mungkin saya akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai Muhammad Rihan Salim mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.